menyampaikan permohonan maaf Bapak Asisten Pak Heru Anwar. Beliau yang memimpin pertemuan ini karena beliau mendampingi kegiatan ada acara dengan Pak Kapolres. Saya sebenarnya undangnya juga Pak, namun kebetulan sementara ini saya diberikan amanat selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Perasaan Kabupaten Kartanegara yang baru 7 bulan ini rapat membahas mediasi penyelesaian permasalahan tanah. Pembahasan awal dari pihak camat yaitu Pak Alpan di Muara Badak saat sekarang ada kelompok tani namanya Kalimantan Sejahtera Pak, yang ketuanya adalah Pak Ahmad Aldi dengan beberapa anggota lainnya. Beliau pada bulan Februari kalau tidak salah itu menyampaikan permohonan ke kami untuk sifatnya ya pemberitahuan Pak, akan melakukan aktivitas pertanian. Nah, jadi kelompok tani Kalimantan Sejahtera ini dalam melakukan aktivitas beberapa bulan yang lalu ini mendapatkan hibah dari Bapak Rodi Solida selaku Bapak Haji Cucut Satria Saputro sebagai ahli waris dari Haji Bambang Haji Bambang Arjo Mulki Saputro, yang beliau adalah putranya Bapak Haji Hamid Shah. Jadi ahli waris dari Haji Cucut Saputro atau Bapak Rodi Solida, dengan dokumen-dokumen yang ada yang lengkap dipegang beliau itu menghibahkan sebagian tanah kepada yang luasnya 4.283 hektar kepada kelompok tani Kalimantan Sejahtera. Jadi dengan berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan itu nanti bisa beliau sampaikan sendiri nanti Pak, mungkin yang aslinya ada sama-sama beliau kepada kelompok tani. Dan dengan dasar itulah kelompok tani melakukan aktivitas di lapangan. Pada lokasi yang beliau lakukan itu telah ada penguasaan tanah yang dilakukan oleh warga Kecamatan Muara Badak, dalam hal ini Desa Batu-Batu, Desa Tanah Datar, dan kemungkinan mungkin Salok Celak dan Barat Mekar mungkin. Tapi kalau di surat yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Aldi hanya 2 desa itu, tapi di lapangan mungkin bisa termasuk juga Barat Mekar dan Salok Celak. Ya, ada kemungkinan. Karena kita jujur belum pernah mengambil titik koordinatnya. Yang pernah mengambil titik koordinat mungkin dari pihak kita ya Pak ya, sama Tanah Harita. Jadi dari 4.283 hektar itu Pak, termasuk sebagian mungkin 3.000-an hektar itu masuk di dalam konsesi batubara di Tanah Harita, yang 1.000 sekian baru masuk tanah kelompok tani lainnya warga masyarakat Muara Badak. Kepala desa dan BPD bahwa memang di daerah sana tidak ada lagi memang tanah yang kosong ya Pak Desa ya. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, tentunya kami dari Muspika tidak bisa mengambil kesimpulan. Ada juga dari penyampaian dari pihak Kesultanan Kutai Kartanegara, itu Bapak Pak Salehuddin II, mohon maaf Pak sebelumnya, yang kami tahu itu di Kutai Kartanegara kan yang ini familiar, itulah yang kami tahu bahwa itulah yang ada Kesultanan di Kutai Kartanegara yang setahu kami kita baca di media itu dihidupkan pada zamannya Pak Sokani Pak. Dan untuk kelestarian budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada lagi kewenangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Pak, termasuk dalamnya masalah tanah. Dan di sana itu yang sulit itu karena memang sudah pernah semua digarap oleh masyarakat di sana. Sebelum saya masih anak-anak memang sudah sudah. Jadi sehingga kalau untuk diakomodir ya kami tidak tahu, silahkan dilanjutkan ke pengadilan. Mendapat hibah dari Kesultanan. Nah, yang mohon maaf ini kalau kita dulu waktu zamannya Pak Jofri itu kan lain Pak. Sekarang kayaknya lain lagi yang memberikan hibah itu. Nah, apakah memang di Kutai Kartanegara ini khususnya, ya apakah memang masih artinya memang dari Kesultanan ini masih ada pengakuan secara ini atau seperti apa? Yang tahu kan di kabupaten barangkali itu Pak. Ya, karena kami tahu ini ya mohon maaf sekali lagi kami baca di
baik yang media yang disampaikan adanya sosialisasi kita lihat di melalui Pangeran Puger itu Pak, itu kan setelah bergabung ke NKRI ini ya secara otomatis kan tidak ada itu Pak. Yang berwenang menelusuri dulu yang dokumen-dokumen itu, peta, kemudian ada surat-suratnya, yaitu mungkin perlu dilakukan uji keabsahan pihak yang berwenang, termasuk mungkin BPN, kedaulatannya atau diakui ini adanya kesultanan yang melakukan masalah pertanahan di situ ya. Kami juga tidak ini Pak, tapi ya yang kami tahu ya apa yang dikeluarkan dari pemerintah yang ada di atas kami tunduk dengan itu Pak, terkait dengan status tanah Grand Sultan ini yang disampaikan oleh Bapak Salehuddin II. Ada saya bawa filenya sebagian Pak, yang ini mulai 2010, 2011, 2014 ada 3 itu mengatakan bahwasanya kami tidak bertanggung, salah satu poin yang di situ, kami tidak bertanggung jawab, mohon maaf atas oknum yang mengatasnamakan kesultanan. Bahwa di lokasi desa Tanah Datar. Kemudian berbicara kelompok tani Pak, khususnya di bidang pemerintahan Pak, itu ada aturannya Pak. Kita mulai dari rapat tingkat RT, rapat anggota, kemudian dipanggil PPL, kemudian dari Badan Ketahanan Pak, atau Badan Penyuluh, didatangkan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk satu kelompok. Jadi kami ini datang dengan legal hukum pasti. Ini ada penetapan pengadilan seluruh tanah kerajaan Kutai Pak, tahun 97. Ini harusnya tamat pegang, Bupati pegang nih Pak. Ini dari Pengadilan Negeri Tenggarong Pak. Dan Bapak kan sebagai BPN. Nah ini dari hasil ini kami ke Jakarta Pak, minta penegakan Grand Sultan. BPN Pusat mengeluarkan kepemilikan hak prioritas, dan hak milik. Ini acuan kami Pak. Terus kami di pengadilan, di Mahkamah Agung kami menang. Jadi kami sudah uji materi semua Pak. Jadi Sultan kami adukan Pak, sekarang Polres lagi di BAP masalah titah Sultan. Dan ini ada pernyataan Sultan sekarang mengakui poin 11. Itu pernyataan Sultan. Pernyataan Sultan sekarang nih Pak. Justru kami ini mau mengklarifikasi bahwa jangan Sultan kami dibenturkan dengan kerabat. Kepentingan Sultan apa membuat ini? Kalau kita bicara Ronskrepen itu Pak, itu hanya untuk tanam tumbuh. Itu ada. Jadi saya berharap ini biar clear semua, tidak ada di lapangan, clear semua. Karena Kutai ini sejarahnya Pak, saya jelaskan dari awal. Kerajaan Kutai ini bergabung ke Republik tahun 50. Tapi kekuasaan, bukan tanahnya. Tanah ini sudah dibagi pada si A, si B dari 02. Dari ini kami konversi tahun 60. Kami konversi tahun 71. Kami konversi tahun 73. Jadi di sini kami legal hukum, Pak. Kami pegang legal hukum. Dari BPN. Dari BPN pusat saya menghadap sampai penetapan ini tembusan, Pak. Karena camat Pemkab pegang ini, Pak. Seharusnya. Seharusnya. Bukan kami yang seolah kami tidak punya hak. Tidak di perlu sini. kami menjelaskan. Karena negara NKRI Pak bergabung kerajaan Kutai, memang kerajaan Kutai tidak pernah ada Grand Sultan, tidak ada. Yang mengatakan Grand Sultan adalah negara. Grand Sultan tidak ada kerajaan Kutai, ada limpah kemurahan, macam-macam lah Pak, macam-macam bahasa. Tapi negara mengakui karena kami sudah konversi. Dan ini Pak putusan pengadilannya Bapak boleh lihat. Jadi tidak ada sini tanah Pak, tanah itu legal punya kerabat kesultanan. Tidak ada tanah negara di sini Pak. Bapak boleh cek di pengadilan Tenggarong. Untuk Kaltim tidak ada tanah negara. Tidak ada tanah negara Pak. Nah, tapi sultan kami, mohon maaf, mungkin diperalat membuat titah ini untuk kepentingan siapa? Ini surat titahnya. Dia akhirnya mengakui poin 10, poin 11. Poin 11 ini Pak, baru diakui sekarang. baru mengakui 2016. Makanya kalau bicara Ronskrepen Pak, ini hanya tentang tumbuh-tumbuhan. Jangan salah penafsiran. Jadi saya berharap Pak, Pemkab duduk satu sama meja sama kesultanan. Jadi tidak ada rancu lagi bicara tanah kesultanan Kutai. Kami merasa dilecehkan, kami punya hak di sini secara legal dan pasti oleh negara. Dan diakui oleh undang-undang kami Pak.
Kalau segel Pak, camat mati bisa bikin. Iya. Lurah mati bisa bikin segel, camat mati bisa bikin segel. Kami ini asli Pak. Dan kami tidak pernah merampok tanah orang sejengkal pun. Jadi Sultan sudah kami laporkan. Sultan kami lakukan proses Pak. Mungkin dalam minggu depan dipanggil Sultan. Masalah titah ini, saya melaporkan Pak ibu saya. Jadi supaya bicara Grand Sultan ini biar jelas porsinya Pak. Yang mana Grand Sultan, yang mana tanah adat, kita jelas. Ini saya lagi koordinasi dengan Tuan Deli lagi bahas ini juga Pak. Nah, yang kami serahkan ke kerajaan itu pemerintahan Pak. Kerajaan Putih tidak ada punya pemerintahan. Tapi kalau wilayah itu menjadi hak perorangan. Perorangan. Bukan punya kerajaan Putih karena sudah dibagi 02 tadi Pak. Nah, kami berani tampil sekarang Pak karena kami bukan kuat. Makanya kami mengaju nih di MHU. Ini Dirjen Pak yang mengeluarkan deputi BPM. Saya menghadap. Keluarlah ini. Hak prioritas Pak Grand Sultan. Tidak ada apa-apanya segel, tidak ada apa-apanya Pak dengan kita bicara ini. Nah justru saya ini karena beliau adalah kepala BPM, tolong jelaskan. Kalau tidak ada pembicaraan adat, saya minta pernyataan materai. Resmi nanti akan saya buat tembusan ke Menteri Hukum dan HAM, Ketua Mahkamah Agung, Ombudsman, Kapolri, terus Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kaltim, Pangdam, dan seterusnya ya kan Pak. Karena kami akan mengklaim sesuai putusan itu Pak. Tidak ada bisa terbitkan tulisan sertifikat dulu kepada ahli waris, kecuali kami yang melepaskan Mbak. Jadi kita ini bicara hukum Mbak di sini supaya jelas, karena kami terus terang aja Pak, seperti kami dilecehkan karena bahasa-bahasa ini semua orang tidak menganggap, Apalagi dengan negeri. menganggap ada Grand Sultan. Jadi kita mesti perjelas Oleh Pak. Pak Gupron. Silakan apalagi Pak Gupron. Pak Gupron bertentangan dengan putusan itu Pak. Karena tidak mengerti. Tidak mengerti Pak. Maka dari itu kami ini Sultan kami adukan. Ini surat laporan saya Pak. Kemarin sudah di BAP, besok ada Sultan dipanggil untuk bicara. Saya dari ahli waris Aryo Anujaya Saputra. Sebenarnya saya sangat menghargai, tapi saya tersinggung banget sama ini Pak Kades yang paling pintar, tapi katanya bodoh. Ya. Nggak ngerti. Betul, bodoh. Katanya pintar, tapi nggak ngerti. Bingung kita pikir. Mohon maaf, kendalikan emosi Pak. Iya. Tapi dia ngomong gitu, nggak ngerti, tapi pintar. Nah ini. Pintar, ya. Andalannya kita Sultan, edaran Bupati, bolak-balik sudah dijelaskan Pak di sini. Tidak, paham. Tidak paham, katanya pintar. Gitu loh Pak. Poin 10-11 sudah jelas di sini. Kalau jaraknya itu poin 10-11 Tenggarong sama Rinda mungkin aja nggak tahu. Atau direct Pak. Pak Camat udah saya kasih itu Pak Camat. Jelaskan Pak, kenapa tidak dijelaskan sama kadesnya? Iya. Harus lupa, jangan sampai nanti Ingat kan jelaskan. kasih kita kan? Kenapa anda jelaskan? Saya tidak emosi Pak, memang ini watak saya. Saya mantan prajurit Pak, terus terang aja. Itu yang terjadi selama ini. Titah Sultan, edaran Bupati, ini andalannya mereka ini Pak. Tapi dijelaskan tidak paham. Dijelaskan tidak paham. Repot. Ini buat bukan saya Pak. Sultan bikin ini. Saya hanya menjelaskan aja. Ini juga produknya Sultan, produk Bupati, tapi mereka mengajunya kan ini, tapi 11 nggak dimasukkan. Bapak pikirlah, masuk akal nggak ini perbuatan orang dua ini? Inilah andalan dari seluruh kecamatan Dan seluruh kades. Kartanegara termasuk Bontang, Balikpapan, Samarinda. Ini diandalkan Pak. Ini korupsi loh Pak namanya ini. Ini polisi tangkap ini orang yang korupsi ini Pak. Iya, Bukan ini korupsi mantau. uang, ini korupsi massal, ini ngeri ini Pak. Dampaknya luar biasa 5 ini. pasal dihilangkan. Korupsi 5 pasal. Korupsi ini Pak. Kalau dia jaraknya jauh Tenggarong sama Rinda pasal 10 pasal 11, oke saya maafkan. Ini gandeng 5 pasal mana? dihilangkan. Habis tangkap Pak ya? Ini Bupati itu membuat seperti itu Pak. Sultan pun seperti itu. Tetapi, tapinya Pak, dia tidak akui punya orang, punya dia sendiri dia akui. Sama Bugar. Di sini ada Pak, sini ada, termasuk yang di Jongkang diakui. Lucu kan? Nah, Punya Pangeran Pugar itu. Pak, itu singkat aja Pak, tidak jelas. Pak Kades sudah paham Pak, sebenarnya dia pura-pura nggak paham. Itu yang mengadu domba itu. Ini sekarang yang nggak setuju masyarakat atau Kades? Kades tidak setuju. Ini putusan Mahkamah Agung. Mohon maaf, izinkan saya baca sebagian, tidak semua.
disesuaikan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak menghapus atau menghilangkan alas hak atas tanah tersebut, bahwa panitia pembebasan tanah yang telah melakukan pembebasan membayar ganti rugi kepada penggarap sesuai dengan prosedur yang diatur dengan undang-undang. Akan tetapi panitia telah keliru dalam menyatakan tanah tersebut tanah negara. Padahal tanah negara yang berasal dari Grand Sultan yang telah dihibahkan kepada para pemohon peninjauan kembali sesuai dengan bukti-bukti otentik, terutama yang berkaitan dengan Rex Kadaster atau apa artinya, masih tercantum berasal dari Grand Sultan. Sehingga kalau panitia akan membebaskan untuk proyek-proyek pemerintah ganti rugi bukan kepada penggarap, tetapi harus kepada para pemohon peninjauan kembali. Jelas Pak. Akibat kurang jelinya, kurang telitinya panitia menimbulkan cacat hukum sehingga telah menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 58 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Judek Juris tersebut telah mengandung kekeliruan yang nyata karena seharusnya Judek Juris memakai hukum pembuktian seperti hakim tingkat pertama. Judek Juris hanya mempertimbangkan alasan-alasan para pemohon kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan para termohon kasasi dan langsung berpendapat tidak bisa membuktikan haknya, padahal untuk mendukung dalil termohon kasasi mengajukan bukti-bukti tertulis yang oleh pemohon kasasi hanya disangkal dengan pernyataan-pernyataan di depan sidang, artinya tidak bukti. Padahal pernyataan-pernyataan tersebut sama sekali bertentangan dengan hukum administrasi negara dan hukum adat, terutama tentang hibah dan hak wilayah. 9. Bahwa Judek Juris mempertimbangkan secara objektif atau lupa mempertimbangkan secara detail pembebasan tanah apa artinya, karena para pemohon kasasi telah membayar ganti rugi terhadap penggarap, sehingga penggarap dirinya sebagai seorang pembeli yang tidak beretikat baik, padahal yang demikian mengandung kekeliruan. 10 Pak, dikit lagi Pak. Dalam pertimbangan hukum Judek Juris tidak disinggung sama sekali secara hukum sangkalan para termohon peninjauan kembali, baik bukti, surat atau saksi bertentangan dengan hukum, antara lain surat pemerintah daerah Kutai yang dikeluarkan dibantah begitu saja. Langsung saya singkat Pak. Hak para pemohon peninjauan kembali yang dibatalkan atau dicabut oleh Sultan berikutnya adalah bertentangan dengan hibah baik yang diatur dalam hukum adat atau BW. Kalau benar-benar dicabut tahun 1926, itu yang masuk Ron Stephen tadi Pak, tahun 26, kenapa masih ada bukti lunas pembayaran pajak tanggal 26 Maret 1946? Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judek Juris. Datanya ada sama saya Pak. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa putusan Pengadilan Tenggarong Tinggi dan Mahkamah Agung telah benar mempertimbangkan para penggugat adalah ahli waris Pak, ya, para penggugat adalah ahli waris dari Aji Hamid-Shah gelar Aji Bambang Hamid-Shah gelar Aryo Amejoy Saputro almarhum. Akan tetapi Judek Juris Mahkamah Agung telah hilaf garis miring keliru untuk mempertimbangkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris almarhum Aji Hamid-Shah gelar Aji Aryo Amejoy Saputro, para penggugat sebagai ahli waris berupa tanah adat perwatasan yang terletak di Kelurahan Senipah, Pola Semboja, dan Kutai seluas 4. Besok Pak ada Sultan jam 10. Bahwa Judek Mahkamah Agung tidak boleh mengabaikan bukti saya lagi rapat nih Pak di karena ternyata di dalam pertimbangan Judek Juris langsung menyatakan bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sekitar tanpa mempertimbangkan atas dasar, sehingga Judek Juris berpendapat demikian dengan mengabaikan bukti P2, P3, P11, P3 dan tersebut. Mahkamah Agung setelah meneliti bukti P2, P3, P13
fakta di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah surat wasiat raja 1902. Itulah yang sekarang yang pakai di Murbadak, Pak. Diakui. Keseluruhan. Memang lokasinya, Pak, sangat luas, Pak. Cara akal manusia memang nggak diterima. Tapi kami adalah anak cucunya. Kami yang menerima itu. Orang nggak terima, ada apa, silahkan. Didaftarkan di hadapan notaris tanggal 14 Maret 1902. Hak penerima hibah mulai berlaku 3 Agustus 1932. Peralihan hak tersebut telah diterangkan oleh kantor kerapatan besar Pengadilan Syariah Kerajaan tanggal 1 Januari 1942. Berdasarkan fakta hukum tersebut, ini tolong disimak. Walaupun hak atas tanah kerajaan Kutai Kartanegara merupakan hak yang harus beralih kepada negara. Dengarkan, Pak, baik-baik, Pak, ya. Akan tetapi hak-hak penggugat sebagai ahli waris penerima hibah tidak boleh diabaikan. Nah itu. Karena hak atas tanah sengketa tersebut bukan lagi merupakan hak milik kerajaan, melainkan telah beralih menjadi hak dari penerima hibah almarhum Haji Hamidsyah, gelar Haji Bambang Hamidsyah. Bapak kasih tahu hak konversi itu, bahwa setelah diteliti ternyata pertimbangan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda nomor sekian, tidak usah, sudah tepat dan benar. Dengan demikian pertimbangan peninjauan kembali akan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali, Haji Abdul Muluk, Haji Bambang Ari Mulki Setu dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung 596 K PDT 2001 tanggal 16 Oktober 2002, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali, menimbang bahwa oleh karena para termohon peninjauan kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum dengan membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal dan kiat tidak perlu diberikan, mengadili, Pak, ini memutuskannya. Mengadili kembali, menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan para penggugat adalah ahli waris Haji Hamidsyah, menyatakan para penggugat berhak atas tanah adat perwatan yang dipergunakan oleh tergugat, dan seterusnya. Tidak saya bacakan, Pak, nanti kepanjangan. Nah, jadi itu, Pak, sebagian. Mengapa kami tidak ambil itu tanah, Pak? Tidak. Kami tidak akan ambil itu. Kalau mau kami sudah ribut, Pak. Kami hanya mengambil yang kosong untuk permintaan kelompok tani. Ayo kita kasih. Dan hak pribadi. Dibagi rata, Pak. Tidak ada yang 10 hektar, 200 hektar seperti yang ada di Murbadak ini. Kita hanya 2 hektar itu untuk kesejahteraan rakyat, Pak. Jangan-jangan kalau desanya punya Kesejahteraan rakyat kita bagi-bagikan untuk rakyat. Siapa saja, siapa aja saya kasih. Hati-hati aja. Saya berani mengatakan berdasarkan surat-surat kita ini. Saya kasih, Pak. Cabin Tulung itu ada sekarang berapa? 1000. Di Sebentulung ada 1000 lebih sudah, Pak. Saya kasih, Pak. Tidak ada saya minta apa-apa. Jadi totalnya 6.000 Untuk Sebentulung. masyarakat, Pak. 6.000 hektar, Pak Rudi. Nah, jadi Buat masyarakat. Sultan dan Edan Bupati inilah, Pak, yang menjadi saat ini jadi momok, Pak. Yang jadikan senjata. Kenapa Pak Camat saya kasih, kepala desanya nggak dijelaskan? Padahal kan saya ngasih itu, Pak desanya ada juga di situ. Waktu itu rapat seperti ini. Tolonglah mereka berembuk. Kita tidak akan ambil hak mereka. Tidak, kalau semua ambil sudah saya ambil. Tetap Cuma kalau yang ada di dalam lokasi kelompok tani, tolong diatur. Itu, Pak. Berbagi-bagi kan luas itu, Pak. Iya. Tapi kalau mereka ada yang 10 hektar, 20 hektar, itu Pak, saya nggak setuju. Ada yang klaim 10 hektar akan saya ambil. Iya. Suruh bagi. Bagi. Bagi, Pak. Saya nggak ngambil sendiri, mereka yang bagi. Bagi rata 2 hektar, Pak. baik, Pak. Tuh. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi beberapa penjelasan dari pihak saya yang dari kelompok
Ini Kalimantan Sejahtera dan dari Camat, Kepala Desa, Data maupun Batu duduk bersama antara pemerintah Kutai Pak dengan pihak Kesultanan maupun dengan pihak ahli waris yang ada ini. Baru kita melakukan tahapan yang setelah hukum itu. Ya. Kalau tidak ada. Setuju. Tindak lanjut secepatnya. Ini nanti terbuka nanti bagaimana ini? Selama 4 tahun saya sudah mengendalikan di lapangan. Jangan sampai ini terbuka nanti di lapangan. Maksudnya terbuka. Artinya ini jangan dianggap ini konflik gitu. Ya gesekan-gesekan di lapangan. Ini saya ingatkan Bapak Camat, keamanan juga Bapak keamanan di sini. Jadi tolong jangan dianggap ini Bapak. Ini berbahaya ini. Bahaya ini. Selama 4 tahun saya, rumah saya ditembaki itu Pak. Nah sampai sekarang tidak ada yang lanjutnya. Iya. Meskipun belum mempunyai hasil yang memuaskan, sebelum kami nanti menjadwalkan atau kami melaporkan kepada atasan kami, Pak, kami mohon bantuan ya Pak. Yang jelas kami dari Dinas Pertanahan, saya secara kedinasan maupun pribadi saya tidak mempunyai dokumen. Kiranya dengan senang hati kami mohon, bisakah kami dibantu dari Bisa, Pak. sekalipun fotokopi? Bisa, Pak. Karena kalau kami tidak punya ini, apa yang mau kami bahas lagi yang akan datang? Bisa Pak ya? Bisa. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau mewakili kepada rekan-rekan OPD lainnya kebagian. Saya bukan membatasi atau menghilangkan hak Bapak-bapak, namun untuk mempersingkat waktu kepada para hadirin atau undangan yang ada pada ruangan yang ada di ruangan ini, kesimpulannya sudah kita ketahui sendiri. Kita akan menjadwalkan pertemuan dari Kadkap Kutai Kartanegara untuk bersama dengan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara dan ahli waris yang ada pada hari ini. Saya mohon maaf di dalam memediasi atau membantu pertemuan ini jika ada hal yang kurang berkenan, ada yang salah, itu adalah kebodohan saya. Namun jika ada kebenaran semata-mata karena Allah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang dalam kita melaksanakan pembahasan untuk mencari kebenaran. Namun jika ada yang menjolimi penyelesaian permasalahan ini, ya Allah turunkanlah balas wajib-wajib. Amin. Itu yang terjadi Pak selama ini. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.